Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nurifman dengan NIM 2204236. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan teori sosial dan perkembangan teori sosial klasik, modern, dan kontemporer. Baik, materi pertama yaitu tentang peranan teori sosial. Teori sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami kehidupan masyarakat. Melalui teori sosial, kita dapat melihat dan menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara lebih terarah. Teori sosial membantu seseorang memahami bagaimana hubungan antar individu maupun kelompok terbentuk, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, teori sosial juga berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam menganalisa masalah sosial. Dengan adanya teori, seseorang tidak hanya melihat suatu peristiwa secara sederhana, tetapi juga dapat memahami penyebab, proses, serta dampak dari peristiwa tersebut. Misalnya, dalam melihat masalah kemiskinan, konflik sosial, atau ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori sosial juga memiliki peranan penting dalam penelitian sosial. Dalam penelitian, teori digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dan membantu peneliti dalam menyusun konsep maupun hipotesis penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang jelas. Selain itu, teori sosial juga dapat membantu dalam memprediksi perubahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat. Dengan memahami pola-pola sosial yang ada, kita dapat memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, teori sosial juga sering digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan atau solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, materi selanjutnya itu tentang perkembangan teori sosial. Yang pertama itu ada teori sosial klasik. Teori sosial klasik berkembang pada sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Perkembangan teori ini tidak terlepas dari berbagai perubahan besar yang terjadi di masyarakat pada masa itu, seperti revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Beberapa tokoh penting dalam teori sosial klasik antara lain yaitu ada Auguste Comte dan Karl Marx dan Emil Durkheim dan Max Weber. Auguste Comte dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Karl Marx lebih menekankan pada adanya konflik antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat, khususnya antara kelompok pemilik modal dan pekerja. Sementara itu, Emil Durkheim lebih menekankan pada pentingnya keteraturan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Max Weber melihat bahwa tindakan individu dan nilai-nilai budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Secara umum, teori klasik ini berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana keteraturan sosial dapat tercipta, serta bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Yang kedua itu ada teori sosial modern. Teori sosial modern mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, para ahli mencoba mengembangkan pemikiran teori sosial klasik agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam teori sosial modern adalah fungsionalisme struktural, yaitu yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Jika salah satu bagian tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi keseimbangan sistem secara keseluruhan. Selain itu, teori konflik juga terus berkembang dengan menekankan bahwa dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Pendekatan lain yang juga berkembang antar interaksional simbolik yang lebih menekankan pada interaksi antar individu serta bagaimana makna-makna sosial terbentuk melalui interaksi tersebut. Baik, materi selanjutnya yang ketiga yaitu teori
sosial kontemporer. Teori sosial kontemporer berkembang sejak abad ke-20 hingga saat ini. Perkembangan teori ini dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial yang terjadi secara cepat, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, informasi, serta perubahan budaya dan masyarakat. Dalam teori sosial kontemporer, perhatian tidak hanya difokuskan pada struktur sosial saja, tetapi juga pada peran individu, identitas, budaya, serta kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pemikir kontemporer juga mencoba menggabungkan berbagai pendekatan teori. Sebelumnya, untuk menjelaskan fenomena sosial yang semakin kompleks. Selain itu, teori sosial kontemporer juga banyak membahas tentang dampak globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan pola hubungan sosial dalam masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa teori sosial terus berkembang mengikuti dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori sosial memiliki peranan penting dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Teori sosial tidak hanya membantu menjelaskan kehidupan sosial, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian serta merumuskan solusi terhadap berbagai masalah sosial. Perkembangan teori sosial sendiri dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu teori sosial klasik, modern, dan kontemporer. Teori sosial klasik menjadi dasar dalam memahami struktur dan perubahan masyarakat. Teori sosial modern mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam melihat masyarakat sebagai suatu sistem. Sedangkan teori sosial kontemporer berusaha menjelaskan dinamika masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Maaf jika banyak salah, ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.